kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Masih lebaran, Pak? Masih, alhamdulillah. Mudah-mudahan berakhirnya Ramadan kita masih tetap terus semangat. Ini kalau lebaran ini, kalau orang Batak bilangnya lebaran, Pak. Lebaran. Kalau orang Batak kan bilang, orang Batak tuh bilang cicahum juga kan, cicahem, bukan cicahum, bukan. Jadi kita tuh kemarin tuh habis lebaran, Pak. Jadi semua kita habis puasa tuh lebaran. Makanya jangan heran kalau kita hari ini semuanya semakin melebar, bajunya makin lebar, semuanya makin lebar. Apalagi ini sedikit cerita, Pak. Saya alhamdulillah dengan izin Allah kemarin lebaran di Sumatera, di kampung halaman, Pak. Tradisi di kampung saya itu, Pak, yang namanya lebaran bukan ketemu, Pak, tapi berkunjung. Nah, itu tradisi di kampung saya. Maka dibuat giliran, hari ini lebaran di RT ini. Kalau satu RW itu ada 10 RT, 10 RT itu ngumpul lah satu hari itu di RT 1 misalnya. Besoknya masih berkunjung lagi ke RT 2, padahal sudah ketemu di RT 1 semuanya kan. Nah, yang masalahnya, Pak, setiap tuan rumah itu menyediakan makanan. Nah, jadi harus pakai strategi. Makanya jangan banyak-banyak, Pak. Di sini sedikit, di sana sedikit, di situ sedikit. Tapi kalau 20 rumah makan lontong terus, lumayan juga. Maka makin lebar lah kita kan, gitu. Nah, itu cerita, Pak. Nah, alhamdulillah. Dan itu dari semenjak saya kecil ternyata sampai sekarang saling mengunjungi di bulan Lebaran itu, di bulan Syawal itu masih terus terjaga, alhamdulillah. Jadi walaupun misalnya kita gak punya waktu untuk berkunjung, otomatis orang datang ke rumah kita ketemu sama orang sekampung. Nah, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan Lebaran kita terus bisa mengabadikan kebaikan-kebaikan yang kemarin selama Ramadan sudah Allah latihkan kepada kita semua. Salah satu guru saya menyebutkan Ramadan itu bulan rekayasa kebaikan. Nah, gitu kan, rekayasa kebaikan. Harapannya apa? Setelah direkayasa di bulan Ramadan kemarin, nah sekarang Syawal masih terus berlanjut kebaikannya, insya Allah. Tentu dengan kapasitas dan pilihan kita masing-masing. Amal mana yang ingin kita terus abadikan, gitu ya. Fattaqullaha mastata'tum. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon izin insyaallah kita hari ini melanjutkan kepada seruan Allah yang Allah tandai dengan awalan ya ayyuhalladzina amanu. Hari ini insyaallah kita akan sampai kepada seruan yang ke-10. Seruan yang ke-10. Kalau kita kemarin bicara tentang harta, itu ada 3 ayat berturut-turut. Kaitannya adalah perintah Allah untuk kita menginfakkan harta rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Maka pada 2 ayat berikutnya kita masih bicara tentang harta. Bedanya apa? Kalau kemarin kita bicara harta, kaitannya menggunakan harta itu untuk amal soleh kita yang terdapat di surah Al-Baqarah 254, 267, 265 ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar, akan kita perhatikan bersama firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 278. Kali ini adalah kaitannya dengan harta yang harus kita jauhi, harta yang harus kita tinggalkan. Dan nanti di sini kita akan melihat, Bapak Ibu, di awal yang pernah kami sampaikan bahwa dalam bahasa kita itu
antara mukmin, orang yang beriman berupa pekerjaan, dengan orang yang beriman berupa karakter. Di situ tuh di bahasa kita tuh sama. Ya ayyuhalladzina amanu, terjemahannya wahai orang-orang yang beriman. Yang tepat, orang yang beriman itu nanti ada di ujung ayat ini. Terjemahan yang tepat, in kuntum mukminin, jika kamu orang-orang yang beriman. Mukminin itu kalau kita belajar bahasa Arab disebutnya itu isim fa'il, pelaku. Apa ya dalam bahasa Indonesianya? Orang yang melakukan. Nah, jadi kalau ada subjek, subjek. Jadi kalau ada orang yang menggambar, orang yang merancang sebuah bangunan, itu orang yang melakukan pekerjaan arsitektur, itu Pak. Pelakunya disebut arsitek. Nah kan gitu, pekerjaannya yang melakukan pekerjaan. Nah orang yang beriman, orang yang mengerjakan pekerjaan beriman. Masalahnya beriman itu bukan pekerjaan yang berupa visi, gitu kan? Nah maka dalam penterjemahan kita jadi rada rancu gitu. Wahai orang-orang yang beriman. Padahal orang yang beriman itu nanti tepatnya adalah mukminin, fa'il, subjek atau orang yang melakukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Nah, ini di sini agak berat, Pak. Allah pertama menyeru wahai orang-orang yang beriman. Ini orang yang diseru, orang yang dipanggil. Kemudian ada perintah. Perintahnya apa? Perintahnya untuk takut kepada Allah dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena kan memang kalau kita dengarkan definisi yang setiap minggu kita dengarkan Pak ya, bertakwa itu apa sih? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, apa larangannya? Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Beratnya di ujung, in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi larangan Allah ini, meninggalkan larangan Allah ini menjadi taruhan atas pernyataan yang pertama. Kita kan dibilang wahai orang-orang yang beriman. Kalau mau dilangsungkan, ini menerjemahkannya begini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu benar-benar beriman, maka bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Itu kalau mau dilangsungkan. Tapi Allah letakkan itu di ujung. Setelah menyampaikan apa yang harus kita lakukan, setelah Allah menyeru kita sebagai orang-orang yang beriman. Nah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan jauhi sisa-sisa riba jika kamu adalah orang yang beriman. Jika kamu orang-orang yang beriman. Atau kalau mau dilangsungkan, saya ulangi, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu benar-benar beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini jadi berat ketika dimasukkan jika. Jadi seolah-olah apa yang Allah taruh di tengah itu berupa wadharu ma baqiya minar riba, itu menjadi syarat, menjadi taruhan. Ya, kalau kamu benar-benar beriman, nih
Yang ini nih tinggalkan nih. Jangan kamu lakukan nih kalau kamu benar-benar iman. Padahal di awal kita sudah diseru, wahai orang-orang yang beriman. Maka melakukan apa yang diperintah Allah, melakukan apa yang dilarang Allah dalam ayat ini seolah menjadi pembuktian bagi orang-orang yang beriman atas keimanannya. Melakukan apa yang dilarang Allah, melaksanakan apa yang diperintah Allah menjadi taruhan atas keimanan yang kita miliki. Di antara yang kami baca menyebutkan bahwa Allah menyeru orang-orang yang beriman. Yang jelas pertama memang setiap Allah kalau kita perhatikan mensyariatkan sesuatu, maka Allah akan seru dengan seruan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena memang orang yang tidak beriman tidak mendapatkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada ayat-ayat yang umum nanti bisa kita lihat, misalnya perintah takwa itu Allah menggunakan kata an-nas gitu ya. Tapi ketika berbicara tentang ibadah, maka kebanyakan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan tentang takwa itu banyak sekali definisinya. Ada yang menyebutkan takwa itu seperti kita berjalan di jalan yang penuh duri, maka pasti kita akan berhati-hati. Apa yang membuat kita berhati-hati? Karena kita khawatir, kita takut akan bahayanya. Nah, yang paling penting itu adalah kita takut akan bahayanya. Bisa kita jalani itu? Bisa lah, bisa disiasati caranya gimana. Tapi ketika kita yakin bahwa setiap yang kita lakukan itu ada akibat, ada efek yang pada satu saat pasti akan kita terima, apalagi kaitannya dengan hukum-hukum Allah. Kalau tentang menyiasati kita tuh kan sudah diajari Pak. Diajari sama siapa Pak? Diajari sama Bani Israel. Apa yang dilarang terhadap Bani Israel Pak? Menangkap ikan di hari Sabtu. Diakalin tuh, diakalin. Masangnya mah di hari Jumat. Nanti hari Ahadnya dipanen. Jadi kan hari Sabtunya enggak, gitu kan? Nah, ini tentang riba. Saya baru dapat ini lagi nih dari teman ini ngobrol-ngobrol kemarin ini. Riba itu apa sih? Nah, riba itu kalau kita lihat ayat ini, ayat larangan tentang riba, ayat ini tuh ayat pamungkas, ayat yang keempat. Yang pertama di surah Ar-Rum, ketika Allah menyebutkan bahwa riba itu tidak mendatangkan berkah. Nah, ini kalau dalam ilmu parenting ini jadi pelajaran tersendiri, bahwa menyampaikan sesuatu kepada anak kita, kepada anak didik itu harus bertahap, gitu kan ya. Kan kita nggak ujuk-ujuk bilang ke anak kecil, ini haram nak, ini halal. Paling kita kan bilang, ini nggak boleh, nah ini nggak baik. Nah di surah Ar-Rum itu Allah menyebutkan bahwa riba itu tidak berkah. Nah, yang kedua apa? Yang kedua di surah Ali Imran ayat 131. La ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Sehingga dengan ayat ini orang kemudian berdalil, Pak, yang nggak boleh itu kan kalau berlipat-lipat, kalau sedikit nggak apa-apa. Nah, gitu kan. Nah, yang ketiga di ayat sebelum ini, ayat
275. Apa gambaran di akhirat tentang orang-orang yang memakan riba? Apa katanya? Yatakhabbatuhu syaiton. Orang-orang yang memakan riba itu, mereka nanti la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Mereka tidak dapat berdiri kecuali berdiri seperti orang yang kesurupan, orang yang linglung. Yatakhabbatuhu syaitan minal mas, seperti orang yang sakit karena disentuh oleh syaitan. Yatakhabbatu itu ada yang menyebut gini, yatakhabbatu itu orang yang bangun, berdiri, kebentur, bangun, berdiri, kebentur, bangun, berdiri, kebentur. Tapi kebenturnya di tempat yang sama terus. Kan kalau kita nih jalan, oh di sini ada lubang, berarti kita geser dong, karena sudah tahu di situ ada lubang, atau di situ ada, kalau saya lah nih jalan pakai tongkat, ketek tutup, ada mobil, tentu saya geser ke sebelah, ke sisi yang lain gitu kan. Tapi ini enggak, ke situ kebentur, tapi bukannya berpindah ke situ lagi, ya kebentur lagi. Nah, yatakhabbatu itu seperti itu. Orang yang enggak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang linglung karena disentuh oleh syaitan. Nah, itu sudah peringatan. Nah, di ayat ini kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullah, langsung dilarang ma baqiya minar riba. Nah, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama teman, Ustaz, kan yang nggak boleh itu kan kalau misalnya kita pinjem 1 juta terus bayarnya harus 1.200.000, kan yang 200-nya itu yang riba. Nah, sekarang enggak, sistemnya enggak gitu. Gimana? Pinjemnya 1 juta, kena uang administrasi 200.000, cairnya 800.000. Yang 200 itu bukan riba Ustaz, tapi uang administrasi. Ini cara gimana lagi? Nah, hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang akali, mensiasati gitu. Jadi ketika nggak boleh dinaikkan ke atas, caranya dipotong dulu. Nah, pinjam 1 juta, cair 800, tapi kan akadnya tetap berapa? 1 juta. Bayarnya 1 juta Ustaz, nggak 1.200.000. Tetap bayarnya pinjam 1 juta, bayarnya 1 juta. Yang 200 tadi bukan bunga, bukan. Nah, ini hati-hati. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala setelah mengingatkan kita agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu orang yang beriman. Nah, ini Bapak Ibu, Allah itu dengan Rahman dan Rahimnya. Kemudian pada ayat berikutnya kita lihat, fa illam taf'alu, jika kamu tidak melakukan, fa illam taf'alu maksudnya adalah tidak melakukan apa? Tidak meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman Allah. Fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka sungguh kamu mendeklarasikan perang lagi, itu kira-kira bukan perang tarif lagi, ini mah perangnya juga dengan Allah dan Rasulnya. Yang kami baca disebutkan kenapa Allah menggunakan redaksi perang, karena memang perang itu adalah sesuatu yang gambaran tentang sesuatu yang berat itu dengan perang.
Dan orang yang perang itu biasanya orang yang perang itu akan merasa takut kalau yang dihadapi adalah orang yang lebih besar, orang yang lebih kuat. Itu akan menimbulkan rasa takut. Lah, ini yang disebut perang, itu perang berhadapan dengan Allah. Jadi di sini ada pertaruhan lagi. Kita kalau memang kita mengakui Allah itu maha segalanya, maka tinggalkan. Karena kalau tidak, berarti kamu menyatakan perang dengan zat yang maha kuasa. Qawiyyun aziz syadidul iqab. Kurang gimana lagi? Qawiyyun aziz, maha kuat, maha memaksakan, aziz. Syadidul iqab, azizun dzuntiqam. Ini keras-keras semua nih. Ini sifat-sifat Allah yang keras-keras semua nih. Dan Allah itu basirum bima ya'malun. Bagaimanapun kamu menyiasati, basirum bima ya'malun. Allah itu melihat semua yang kalian kerjakan. Alimun khabir, maha mengetahui dan maha mengawasi. Masya Allah. Nah, di sini pertaruhan lagi. Kalau kita memang mengakui Allah, beriman kepada Allah, bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang demikian tadi itu, maka jauhi. Nah, tapi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Ada solusinya. Kalau kalian bertaubat, maka ru'usu amwal. Nah, ru'usu amwal itu maksudnya itu modal. Jadi kalau misalnya kita pinjam meminjam, misalnya 1 juta dibayar 1.200.000. Nah, 200 itu kan yang nggak bolehnya kan. Nah, yang harta utamanya kan yang 1 juta. Yang nggak boleh diambil yang mana? Yang sisanya itu. Yang 1 jutanya tetap menjadi hak kita. Tetap menjadi hak kita. Jadi tinggalkan yang riba, yang milik kita tetap menjadi hak kita. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah zalim kepada kita. Apa yang menjadi hak kita tetap menjadi hak kita. Apa yang menjadi hak Allah, maka seharusnya kita berikan. Allah melarang kita untuk melakukan praktek-praktek seperti tadi. Tapi Allah juga tidak menghilangkan apa yang memang menjadi hak kita. Nah, ini sesuai ujung ayatnya. La tazlimuna wa la tuzlamun. Nih Pak, Masya Allahnya bahasa Arab. La tazlimuna, kamu tidak zalim. Wala tuzlamuna, dan kamu tidak dizalimi. Cuman berubah harokatnya saja Pak. La tazlimun, la tuzlamun, artinya sudah berbeda. Nah, inilah salah satu kemukjizatan Al-Quran dan luar biasanya bahasa Al-Quran. Karena ada ulama yang membedakan bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab, ya? Ini bahasa Al-Quran. Kamu tidak zalim dengan apa? Dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Wala tuzlamun, dan kamu juga tidak dizalimi. Yang menjadi hakmu tetap diberikan sebagai hak. Nah, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian, ini ayat ini satu ayat tapi nyambung dengan 3 ayat berikutnya. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah.
Karena memang kaitannya riba itu kaitannya dengan pinjam meminjam. Orang jahiliyah dulu Pak, kalau minjemin orang dan nagih itu ribanya teh terkira-kira. Walaupun mereka tanpa kesepakatan sebelumnya, pas datang waktunya nagih, kok belum bisa, langsung Pak. Ya udah berarti, ya udah berarti itu riba jahiliyah itu seperti itu Pak, sampai segitunya. Jadi mereka tidak mengenal lagi perjanjian, dan apapun yang mereka mau ambil, mereka ambil saja Pak. Nah Islam itu mengajari kita Pak, wa in kana dzu usrah fa nadhiratun ila maisarah. Kan tadi sudah yang tidak boleh diambil itu adalah ribanya. Yang menjadikan harta kamu tetap kamu ambil. Tapi kalaupun begitu, wa in kana dzu usrah, apabila orang-orang yang memiliki hutang denganmu itu sedang dalam keadaan usrah, sedang dalam keadaan sulit, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggulah sampai dia memiliki kelapangan. Maisarah, jadi bagus nih nama maisarah. Saya punya tetangga maisarah. Intermezzo, suatu saat saya ngobrol sama teman-teman, dari mana Pak, udah lama gak ketemu? Wah dari ini Ustaz, dari negeri jiran. Wah jauh melancong, kata saya gitu. Ya biasalah Ustaz, mencari maisaroh. Mencari maisaroh, mencari ma'isyah maksudnya Bu. Mau bilang ma'isyah jadi maisaroh. Nah, ila maisarah, sampai orang yang meminjam kepada kita itu memiliki kelapangan. Dan Pak Bu, orang yang memberi kelapangan, orang yang meminjam itu pahalanya nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bahkan orang yang membebaskan hutang, tose daripada nagih wae teh saya bebaskeun we, itu pahalanya besar. Nah, nanti ada pembahasannya sendiri. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akan tapi tadi kan di awal, kalau yang meminjam itu sedang dalam keadaan sulit, maka tunggu sampai dia memiliki kelapangan. Berikutnya dilanjutkan lagi, wa anta saddaqu, akan tetapi jika kamu sedekahkan, kamu relakan, khairul lakum. Yang bilang khairul lakum itu Allah, itu lebih baik, itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui tentang apa yang akan kamu dapatkan nanti kalau kamu meringankan dalam menagih hutang, atau bahkan membebaskan hutang-hutang dari orang yang memang kamu pandang tidak mampu. In kuntum ta'lamun, maka kalau kamu tahu itu khairul lakum, perbuatan tadi itu lebih baik. Nah, ayat ini kemudian, pembahasan ayat ini kemudian, wattaqu, ditutup oleh Allah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takutlah pada suatu hari, yauman turja'una fihi ilallah, ketika pada hari itu nanti kalian akan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan atas semua yang kita lakukan selama di dunia, dan untuk menerima balasan atas semua yang
kebaikan yang pernah kita lakukan selama di dunia. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka setiap kita akan diberi balasan atas semua yang telah kita lakukan, wa hum la yuzlamun, tanpa kita dizalimi sedikit pun. Nah, inilah kalau kita bermuamalah dengan Allah, maka sekecil apapun pasti Allah akan balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kalian kerjakan, pasti kalian akan melihat balasannya. Sebaliknya, keburukan sekecil apapun yang kalian lakukan, pasti kalian akan melihat balasannya. Kalau di dalam surah Luqman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Meskipun perbuatan itu sekecil atom atau seperti debu yang berterbangan, atau sekecil apapun tersembunyi, ya'ti bihallah, pasti akan Allah datangkan nanti balasannya kepadamu. Pun begitu, keburukan sekecil apapun yang kalian sembunyikan. Karena apa? Allah itu ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Allah itu maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian nyatakan. Bahkan yang lebih ngeri lagi di surah An-Nazi'at, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Setiap insan itu nanti akan ingat dengan sendirinya, iya, aku teh dulu. Seperti kita ketemu dengan seseorang yang kita punya utang dulu teh, udah lama. Dah hutangnya juga dulu waktu sekolah, dah hutang nugget tadi haja, menuju nongkrong di kantin, makannya di kantin. Bayar helanya, kan bahasanya bayar heula cenah teh. Bayar heula berarti nanti dibayar kan? Bayar helanya, ternyata plong we lupa. Begitu temu alumni halal bihalal ketemu, ingat dulu saya pernah punya utang. Di hadapan Allah nanti kita manusia ini semuanya akan dibuat ingat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua apa yang pernah kita lakukan, baik kecil apalagi yang besar. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Apalagi tentang riba ini godaannya Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa. Ini mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan keyakinan kepada kita semua bahwa dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan. Ini sekaligus membuktikan keimanan kita kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan, Allah berikan kenikmatan kepada kita untuk terus belajar ya. Dari ayat berikutnya insya Allah nanti kita bicara tentang ayat yang panjang, tentang ayat piutang. Utang yang kita teh sok gampang, ternyata di Quran teh satu ayat sendiri dan satu halaman, ayat terpanjang di dunia cenah. Jadi kalau kita baca, makanya kalau orang menghafal, patokannya jangan per ayat Pak. Patokannya itu pakai baris atau pakai halaman. Karena kalau pakai ayat kayak gini nih, giliran wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
pendek cuman segitu. Begitu lihat ayat berikutnya, satu halaman. Nah, terjadi hafalnya teh deg-degan. Ya, gitu ya. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran dan kita mendapatkan petunjuk dari mempelajari Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah kita mohon petunjuk. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.